Ada pertanyaan, apakah normal jika morning sickness atau HIG berlanjut sampai trimester kedua dan ketiga, dok? Yuk kita bahas. Sebelumnya kita bahas apa itu morning sickness dan apa itu HIG. Jadi secara definisi, berbeda antara morning sickness dan hyperemesis gravidarum atau singkatannya HIG. Kalau morning sickness yaitu gejala mual dan muntah ringan hingga derajat sedang. Biasanya mualnya ini bersifat intermittent dan sering muncul di pagi hari, walaupun bisa juga terjadi kapan saja atau sepanjang hari. Namun biasanya morning sickness ini tidak menyebabkan dehidrasi berat, tidak berisiko besar terhadap pertumbuhan janin, dan biasanya membaik atau hilang sendiri setelah 16 minggu. Sedangkan HIG adalah kondisi mual dan muntah dengan derajat berat yang persisten. Biasanya terjadi terus-menerus, tidak hanya di pagi hari, dan juga dapat menyebabkan dehidrasi, gangguan elektrolit, dan bahkan penurunan berat badan. Morning sickness ataupun HIG paling sering terjadi pada trimester pertama, dengan puncaknya pada minggu ke-8 sampai 12. Namun pada beberapa orang juga dapat berlanjut, bahkan hingga akhir kehamilan, walaupun kasusnya memang jarang ditemukan. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi HIG atau morning sickness berlanjut? Yang pertama, biasanya pada hamil kembar. Jadi pemicu dari HIG ini karena tingginya kadar HCG yang dihasilkan oleh plasenta. Maka pada kehamilan kembar, produksi dari HCG akan semakin meningkat, yang dapat menyebabkan HIG bahkan berlanjut hingga akhir kehamilan. Yang kedua, mungkin ditemukan pada kondisi hamil mola atau hamil anggur, di mana kadar HCG ini sangat tinggi sehingga dapat memperberat atau menyebabkan kondisi HIG yang berat. Yang ketiga, karena faktor genetik. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungan gen-gen tertentu yang terkait dengan kondisi HIG yang persisten dan berat. Kemudian yang keempat, pada ibu hamil yang memiliki gangguan pencernaan, seperti MAH atau GERD, ini dapat memperberat dan memperlama kondisi HIG. Yang kelima, karena faktor psikologis, seperti stres, kecemasan, atau depresi, ini dapat memperburuk keadaan dari HIG. Dan yang keenam, ini mungkin juga disebabkan oleh kekurangan dari nutrisi mikronutrien seperti defisiensi vitamin B1, B6, B12, vitamin C, vitamin D, atau mineral seperti zat besi, zinc, dan magnesium. Oleh karena itu, jika moms mengalami morning sickness pada awal kehamilan dan tidak menyebabkan gangguan aktivitas, maka dapat ditangani sendiri di rumah dengan cara merubah pola makan, yaitu makannya sedikit tapi sering. Namun jika terjadi HIG yang berat dan berlanjut, bahkan sampai di atas 20 minggu kehamilan, maka moms dapat berkonsultasi dengan dokter untuk mencari tahu faktor penyebab dan penanganan yang benar. Karena HIG yang berat dapat menyebabkan komplikasi pada ibu dan mengganggu pertumbuhan janin.